Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Nah, di Asyik PDR ini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian bilangan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jika perkalian merupakan penjumlahan berulang, maka pembagian merupakan pengurangan berulang. Ya. Nah, agar kalian dapat memahaminya, yuk kita langsung saja ke contohnya. Nah, semisal ada contoh soal seperti ini. Aryo memiliki 6 apel. Apel tersebut akan dibagikan kepada Joko dan Budi. Jika setiap anak menerima apel sama banyak, berapa apel yang diterima masing-masing anak? Nah, jadi Aryo memiliki 6 apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apel. Apel ini akan dibagikan kepada Joko dan Budi. Nah, jika setiap anak menerima apel sama banyak, berapa apel yang diterima masing-masing anak? Jadi, apel yang diterima Joko berapa? Apel yang diterima Budi berapa? Nah, berarti kita bagi 6 apel ini sama banyak, kepada Joko ya berapa, kepada Budi juga berapa. Nah, yuk kita bagi kepada mereka sama banyak. Kita bagi satu dulu, satu-satu. Nah, diberikan kepada Joko 1, diberikan kepada Budi 1, berarti dikurangi 2 apel. Kita bagi lagi. Untuk Joko 1, untuk Budi 1. Berarti dikurangi 2 lagi. Kita bagi lagi. Untuk Joko 1, untuk Budi 1. Berarti dikurangi 2 lagi. Nah, Aryo sudah tidak memiliki apel. Jadi hasilnya 0. Nah, berarti sudah dibagi dengan rata. Joko mendapat 3, Budi mendapat 3. Nah, berarti tadi dari 6 dikurangi 2 ya. Pembagian pertama, kemudian dibagi lagi, dibagi yang kedua mendapat 2 apel. Kemudian dibagi lagi ya, mendapat 3 apel. Nah, berarti 6 dibagi 2, anak ini dibagi 2, hasilnya mendapat 3 buah apel. Begitu. Nah, jadi Joko dan Budi masing-masing menerima 3 apel. Paham ya? Nah, kemudian pembagian bilangan dengan cara bersusun. Nah, pembagian bilangan dengan cara bersusun atau lebih kita kenal dengan cara porogapit ya. Nah,
Pembagian bilangan dengan cara bersusun atau porogapit ini, apabila kita menemukan soal pembagian bilangan, bilangannya itu cukup besar, ya. Semisal contoh seperti ini. Tentukan hasil dari 54 dibagi 2. Caranya seperti ini. Kita tulis 54-nya dulu, kemudian dibagi 2. Nah, ada 3 poin penting terkait mengerjakan pembagian bilangan dengan cara bersusun atau porogapit. Yang pertama, hafal perkalian 1 sampai 10. Kalian harus hafal perkalian 1 sampai 10. Kemudian, yang kedua, membagi 1 per 1. Kemudian yang ketiga, penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk, kita langsung saja kerjakan. Dari pertanyaan 54 dibagi 2. Nah, setelah kalian hafal perkalian 1 sampai 10, yang kedua adalah membagi 1 per 1. Nah, di sini terdapat 2 angka. Kalian bagi 1 per 1 mulai dari yang paling depan, yaitu angka 5 ini. Berarti 5 dibagi 2 dulu. Berapa? Kita cari angka, ya. Kita cari angka yang bila dikalikan dengan 2, hasilnya kurang dari 5. Berapa? 2. Ya, 2. Karena apa? Karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Baru kita kurangi. Nah, kalian tidak boleh, ya, tidak boleh dalam perkaliannya itu melebihi angka yang menjadi pengurangnya, ya. Paham ya? Jadi semisal di sini 3. 3 kali 2 kan 6. 5 dikurangi 6 kan tidak bisa. Nah, makanya kita cari angka yang bila dikalikan dengan 2 hasilnya kurang dari 5. Jadinya 4. 5 dikurangi 4, iya, 1. 1 ini dibagi 2 bisa apa enggak? Tidak bisa. Nah, karena kita sudah melakukan pengurangan, nah, di sini di poin nomor 3, penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Berarti kita boleh menurunkan 1 angka karena kita sudah melakukan pengurangan. Kita turunkan angka 4-nya. Nah, baru kita bagi lagi. 14 dibagi 2 berapa? Angka berapa jika dikalikan dengan 2 hasilnya 14? Iya, 7. 7 kali 14 kali 2 hasilnya 14. Baru kita kurangi, hasilnya 0, habis. Nah, kalau hasil akhir sudah 0 berarti sudah selesai. Hasilnya adalah 27. Nah, kalau kalian masih ragu dalam jawaban 27 ini, kalian kalikan. Kan tadi sudah bahwasanya pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, kita kalikan. 27 kali 2 apakah hasilnya 54? Nah, 27 dikali 2 apakah hasilnya 54? Iya, hasilnya adalah 54. Berarti 27 ini betul. Jadi 54 dibagi 2 hasilnya 27. Paham ya? Oke, kita contoh lagi. Semisal ada bilangan, ya, pembagian bilangan 208 dibagi 8. Kita kerjakan dengan cara bersusun atau porogapit. Yang pertama, ya,
Kita tulis 208, kemudian kita bagi 8. Yang pertama, ya, poin yang pertama kita sudah menguasainya ya. Kita sudah hafal perkalian 1 sampai 10. Kemudian yang kedua, membagi satu persatu. Kita bagi satu persatu ya, dimulai dari paling depan. Berarti angka 2 dulu. 2 dibagi 8 berapa? Tidak bisa ya. Tapi masih bisa. Berapa? 0. Ya, karena apa? 0 dikali 8 hasilnya kurang dari 2. Paham ya? Kita cari angka yang bila dikalikan dengan 8 hasilnya kurang dari 2. Berarti kan 0. 0 dikali 8 hasilnya 0. Baru kita kurangi. 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Nah, kalau sudah melakukan pengurangan, berarti kita boleh menurunkan satu angka. Kita turunkan satu angka 0 ini, 0, jadinya 20. Kemudian kita bagi lagi. 20 dibagi 8 berapa? Kita cari angka yang bila dikalikan dengan 8 hasilnya kurang dari 20. Berapa? Iya, 2. Karena 2 dikali 8 hasilnya 16. Kita kurangi lagi. 20 dikurangi 16 berapa? Tinggal 4. Ya. Karena kita sudah melakukan pengurangan, berarti kita boleh menurunkan satu angka lagi, yaitu angka 8 kita turunkan 8. Jadi 48. 48 kita bagi 8. Kita cari angka ya. Angka berapa yang dikalikan dengan 8 hasilnya 48. Berapa? 6. 6 dikali 8 hasilnya 48. Kita kurangi, habis. Nah, di sini ada 0 di depan. 0 di depan itu dihilangkan saja ya. Angka 0 di awal hilangkan saja. Berarti jawabannya adalah 26. Apabila kita masih ragu dalam jawaban 26, kita coba kalikan. Kita coba kalikan 26 dikali dengan 8. Apakah hasilnya 208? Iya, betul. Hasilnya adalah 208. Jadi 208 dibagi 8 hasilnya 26 ya. 26 ini. Paham ya? Oke, jadi inilah pembagian bilangan dengan cara bersusun. Yang pertama, kita harus hafal perkalian 1 sampai 10. Kemudian membagi satu persatu. Kemudian apabila penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Oke, kita lanjut yang lainnya. Nah, semisal ada contoh soal seperti ini. Tentukan hasil dari 315 dibagi 3. 315 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa ya? Oke, kita kerjakan dengan cara bersusun. Kita tulis 315 dibagi 3. Nah, kita bagi satu persatu dari mulai angka yang paling depan. 3 dibagi 3 berapa? Iya, 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kemudian kita kurangi. Kenapa 1? Ya, kita umpamakan 3 ini kita memiliki 3 apel. Kita bagi 3 anak. Kan masing-masing anak mendapat
1 apel. Nah, sedangkan pembagian itu adalah pengurangan bilangan, tentunya sampai habis. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, Aryo memiliki 6, kemudian dibagi 2 anak. Nah, sampai habis. Nah, kita kurangi. 3 dikurangi 3, habis 0. Setelah pengurangan, kita boleh menurunkan 1 angka, yaitu 1 kita turunkan 1. 1 dibagi 3. Nah, tidak bisa. Kita mempunyai 1 apel, kita bagi ke 3 anak. Nah, kan nanti malah dipotong-potong. Ya, tidak boleh ya. Nah, 1A1 ini dibagi 3, berarti kan tidak dapat dibagi, berarti nggak ada ya. Tidak dapat dibagi, hasilnya 0. 0 kali 3 hasilnya 0, baru kita kurangi. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Setelah melakukan pengurangan, kita boleh menurunkan 1 angka. 5 berarti kita turunkan 5, jadi 15. 15 dibagi 3, kita mempunyai 15 apel, dibagi 3 anak, masing-masing anak mendapat berapa? Mendapat 5. Karena apa? 5 dikali 3 hasilnya 15. Kita kurangi, hasilnya 0. Habis ya. Nah, hasilnya sudah ketemu. 315 dibagi 3 hasilnya 105. Nah, kita kurangi sampai habis, sampai 0. Kalau kita masih ragu, kita boleh mengkalikan. Jadi kita kalikan 105 dengan 3. Apakah hasilnya 315? Kita kalikan 105 dikali dengan 3 hasilnya, iya betul, hasilnya 315. Berarti 315 dibagi 3 hasilnya 105. Oke, sampai sini paham ya? Kita contoh lagi. Tentukan hasil dari 515 dibagi 5. 315 dibagi 5. Hasilnya berapa ya? Oke, kita tulis lagi. 515 dibagi 5. Ya, kita bagi angka, kita bagi satu persatu dari mulai angka paling depan. 5 dibagi 5, 1 kali 5, 5. Kita kurangi. Setelah melakukan pengurangan, kita boleh menurunkan 1 angka ya. Kita turunkan angka 1. Nah, tadi kan sudah melakukan pengurangan, yaitu 5 dikurangi 5 kan habis. Nah, kita turunkan 1 angka karena sudah melakukan pengurangan. 1 dibagi 5 berapa? Tidak bisa, makanya kita tulis 0. 0 kali 5, 0. Kita kurangi. 1 dikurangi 0, 1. Setelah melakukan pengurangan, kita boleh menurunkan 1 angka lagi. 5 ini kita turunkan 5. 15 dibagi 5 berapa? Berapa dikali 5 agar hasilnya 15? Berapa? Iya, 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Kita kurangi, hasilnya 0, habis. Nah, hasilnya sudah ketemu 103. Apabila kita masih ragu, kita kalikan saja 103
dikali 5. Hasilnya? Iya, hasilnya 515. Berarti 103 ini betul. Ya. Pembagian antara bilangan 315 dibagi 5 hasilnya 103. Dapat dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang soal cerita tentang pembagian bilangan. Langsung ke contoh soal saja ya. Ibu memetik 144 mawar merah. Ibu ingin menaruh mawar-mawarnya ke dalam 12 keranjang. Setiap keranjang diisi oleh mawar sama banyak. Berapa banyak mawar pada masing-masing keranjang? Nah, penyelesaiannya berarti ibu memetik 144 mawar merah. Nah, kemudian ibu ingin menaruh mawar-mawarnya ke dalam 12 keranjang, berarti dibagi 12 keranjang. Hasilnya itu berapa ya? Kan seperti itu. Nah, cara yang pertama ya, kita tulis 114 dibagi 12, kita kurangi 114 ini, kita kurangi 12 sampai hasilnya habis. Ya, itu cara yang pertama. Kita kurangi saja. 144 kita kurangi 12. Tinggal berapa? 132. Kemudian dikurangi 12 lagi. Tinggal 120. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 108. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 96. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 84. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 72. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 60. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 48. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 36. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 24. Dikurangi 12 lagi. Tinggal 12. Dikurangi 12 lagi. Hasilnya berapa? Habis. Nah, ini adalah cara yang pertama. Menentukan hasilnya bagaimana? Kita jumlahkan berapa pengurangnya. Ada berapa pengurangannya. Nah, itu adalah hasilnya. Hasil dari 144 dibagi 12. Kita hitung ya, berapa pengurangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pengurang. Berarti hasilnya 12. 144 dibagi dengan 12, hasilnya 12. Paham ya? Oke. Kemudian cara yang lebih mudah yaitu cara yang kedua, yaitu kita kerjakan dengan cara bersusun atau orogabet. Caranya seperti ini ya. Seperti tadi. Kita tulis 144, kemudian kita bagi 12. Kita kerjakan dengan cara bersusun atau orogabet. Nah, langkah awal seperti tadi. Yang pertama, ya, kita harus hafal perkalian 1 sampai 10. Yang kedua, kita bagi satu persatu dimulai dari angka yang paling depan. Berarti angka 1. 1 dibagi 12. Angka berapa jika dikalikan dengan 12
hasilnya kurang dari 1? Iya, angka 0. Karena apa? Karena 0 dikali 12 hasilnya 0. Kita kurangi. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Nah, setelah kita melakukan pengurangan di poin nomor 3 tadi, bahwasanya kita boleh menurunkan satu angka setelah kita melakukan pengurangan. Berarti kita boleh menurunkan angka 4 ini. Angka 4 ini kita turunkan. Berarti 4 kita turunkan. 14. Lalu kita bagi lagi. 14 dibagi dengan 12. Hasilnya berapa? Angka berapa yang jika dikalikan dengan 12 hasilnya kurang dari 14? Iya, dikalikan dengan 1. Karena 1 dikali dengan 12 hasilnya 12, kurang dari 14. Baru kita kurangi. Kemudian kita kurangi. 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Nah, kita turunkan lagi. 4 ini kita turunkan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan pengurangan. Kita turunkan 4-nya. 24. 24 dibagi 12 hasilnya berapa? Dikalikan dengan 12 hasilnya kurang dari 24. Atau pas 24 juga boleh, biar hasilnya habis. Iya, dibagi berapa? 24 dibagi 12 hasilnya 2. 2 kali 12 hasilnya 24. Kita kurangi. Hasilnya habis. Maka ya 144 ini dibagi 12 hasilnya 12. Karena 0 ini, 0 di awal atau 0 di depan itu dihilangkan saja ya. Oke. Kita masih ragu apakah hasilnya 12 ini betul atau tidak. Nah, kita buktikan dengan cara mengkalikan 12 ini dengan 12. Apakah hasilnya 144? Yuk kita coba. 12 kali 12 itu hasilnya, iya, hasilnya adalah 144. Nah, jadi banyak mawar pada setiap keranjang ada 12. Kalian kerjakan dengan cara satu ini boleh, kalian kerjakan dengan cara 2 ini juga boleh. Terserah kalian. Tetapi untuk mempermudah, kita kerjakan dengan cara bersusun saja atau dengan cara orogapet. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut contoh lagi ya, biar lebih paham terkait soal cerita. Semisal ada contoh soal cerita seperti ini. Di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 wadah. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah yang sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Nah, caranya seperti tadi. Tetapi kita kerjakan dengan cara bersusun saja ya. Oke. Penyelesaiannya berarti 624 dibagi dengan 4 ya. 624 ini tangkai bunganya ya, kemudian 4 ini wadahnya. Kita bagi. Hasilnya berapa ya? Oke, kita kerjakan dengan cara bersusun. Kita jawab, kita tulis 624
Kemudian kita kerjakan dengan cara bersusun. Nah, kita langsung dibagi saja ya. Kita mulai dari angka yang paling depan. 624. 6 dibagi 4 berapa? Angka berapa yang jika dikalikan dengan 4 hasilnya kurang dari 6? Iya, 1. 1 kali 4 hasilnya kurang dari 6. Hasilnya 4. Baru kita kurangi. Kemudian kita kurangi. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Nah, setelah kita melakukan pengurangan ya, di poin nomor 3 tadi ya, bahwasanya kita boleh menurunkan satu angka. Berarti kita turunkan angka 2-nya. Angka 2-nya kita turunkan. Jadi 22. 22 dibagi 4 berapa? Nah, angka berapa yang jika dikalikan dengan 4 hasilnya kurang dari 22 atau bisa pas? Kalau bisa ya, tapi kalau tidak bisa berarti harus kurang dari 22. Berapa? Iya, dikalikan dengan 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Kemudian kita kurangi lagi. 22 dikurangi 20 berapa? 2. Nah, seperti tadi, setelah melakukan pengurangan, kita boleh menurunkan satu angka lagi. Kita turunkan satu angka. Jadi 24. Nah, 24 dibagi dengan 4 berapa? Kita cari angka yang jika dikalikan dengan 4 hasilnya kurang dari 24 atau bisa pas 24. Itu juga boleh ya. Berarti berapa kali 4 yang hasilnya 24? Iya, dikalikan dengan 6. 6 kali 4 hasilnya 24. Baru kita kurangi, hasilnya habis. Paham ya? Nah, jadi hasilnya 156. Kalau kalian kurang yakin, kalian boleh mengkalikan 156 ini dengan angka 4. Apakah hasilnya 624? Jika hasilnya 624, berarti kalian mengerjakannya dengan benar. Hasilnya 156. Nah, jadi setiap wadah berisi 156 tangkai. Paham ya? Oke, semoga dapat dipahami. Sekarang, jika ada soal seperti ini, 812 dibagi dengan 7, hasilnya berapa? Nah, yuk kita jawab. Kita kerjakan dengan cara bersusun. Kita tulis 812 bagi dengan 7. Yang pertama kita bagi satu persatu ya. Dimulai dari angka yang paling depan. 8 dibagi 7 berapa? 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. Dikurangi. Sampai sini paham ya? Kenapa 7? Karena 7 itu kurang dari 8. Nah, kemudian kita kurangi. 8 dikurangi 7 hasilnya 1. Nah, setelah melakukan pengurangan, kita boleh menurunkan satu angka ya. 1 ini kita turunkan 11. Jadinya 11. 11 dibagi 7 berapa? Kita cari angka berapa yang jika dikalikan dengan 7 hasilnya kurang dari 11. Berapa? Iya, 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. Kita kurangi.
Ada pertanyaan, kenapa tidak 2? Karena 2 dikali 7 hasilnya 14. Berarti kan lebih dari 11. Berarti tidak bisa. Tetap 1. 1 kali 7, 7. Baru kita kurangkan. 11 dikurangi 7 hasilnya berapa? 4. Nah, setelah melakukan pengurangan, kita boleh menurunkan satu angka, ya, yaitu angka 2 ini. Kita turunkan 2. Nah, 42 dibagi 7 berapa? Kita cari angka yang jika dikalikan dengan 7 hasilnya kurang dari 42, atau juga bisa hasilnya 42. Pas ini. Bisa ya? Dikalikan dengan? Iya betul, dikalikan dengan 6. 6 dikali 7 hasilnya 42. Baru kita kurangi. Hasilnya 0 habis. Jadi 812 dibagi 7 hasilnya 116. Paham ya? Oke. Contoh satu lagi. Oke, kita contoh lagi ya. Semisal 952 dibagi 7 hasilnya titik-titik. Kita jawab, kita kerjakan dengan cara bersusun atau porogabit ya. Yang pertama kita tulis 952 kita bagi dengan 7. Ya, kita bagi satu persatu dimulai dari angka yang paling depan, 9 berarti. 9 dibagi 7 berapa? Kita cari angka yang jika dikalikan dengan 7 hasilnya kurang dari 9 atau bisa pas. Tentunya kalau pas mungkin tidak bisa ya. Nah, kita cari angka yang jika dikalikan dengan 7 hasilnya kurang dari 9. Berapa? Dikali 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. Kita kurangi. 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Ya. Setelah melakukan pengurangan, baru kita boleh menurunkan satu angka. Nah, kita turunkan 5 ini. 5 ini kita turunkan. Baru kita bagi lagi. 25 dibagi 7 berapa? Sama seperti tadi, kita cari angka yang jika dikalikan dengan 7 hasilnya kurang dari 25 atau pas. Ya, atau pas 25. Bisa apa enggak? Tidak bisa ya. Bisanya adalah kurang dari 25. Berapa? 7 kali berapa? Yang jika dikalikan kurang dari 25. Dikalikan dengan 3. 3 kali 7 hasilnya iya 21. Baru kita kurangi. Nah, kita kurangi. 25 dikurangi 21 tinggal 4. Setelah melakukan pengurangan, kita boleh menurunkan angka selanjutnya, yaitu angka 2 ini kita turunkan 2. 42 jika dibagi 7 berapa hasilnya? Iya 6. Karena 6 dikali 7 hasilnya 42. Kita kurangi, hasilnya 0 atau habis. Berarti 952 dibagi 7 hasilnya 136. Baru kita boleh mengisinya. Paham ya? Sudah paham? Semoga paham terkait pembagian bilangan. Ya, ada 3 poin penting. Ya, ada 3 poin penting terkait pembagian bilangan atau cara pengerjaannya. Yang pertama, kita harus hafal perkalian
1 sampai 10. Kemudian membagi 1 per 1. Yang ketiga, ya, penurunan 1 angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Ya. Kalian pahami itu? Semoga kalian paham ya. Oke. Mungkin hanya itu pembelajaran pembagian bilangan pada kesempatan kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia. Ya, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Semoga kalian dapat paham. Kalau kalian masih belum paham, boleh kalian tanyakan lagi ke Pak Guru kalian. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.